Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan bayang Allah, bekas Allah dan sifat Allah? Yang dimaksudkan bayang, bekas dan sifat Allah itu adalah merujuk kepada makhluk. Makhluklah bayang Allah, makhluklah bekas Allah, dan makhluklah yang dikatakan sifat-sifat Allah. Dengan cara memandang dan melihat bekas-bekas Allah pada sifat makhluk, Allah itu akan dapat dilihat dan dapat dipandang oleh pandangan mata, termasuklah dengan cara melihat kepada diri kita sendiri. Maksud melihat itu bukan melihat dengan mata zahir, tapi ianya hendaklah dilihat dengan menggunakan mata batin, yaitu melalui pandangan mata hati. Tempat melihat Allah itu adalah pada diri sendiri. Oleh sebab itu, untuk melihat dan memandang Allah, kita dikehendaki terlebih dahulu melihat dan memandang kepada diri sendiri. Setelah kita mengenal diri, barulah Allah itu dapat dilihat dan dipandang dengan nyata dan terang oleh sebarang penglihatan. Mengenal Allah itu adalah dengan cara melihat diri, manakala untuk mengenal diri pula adalah dengan cara melihat Allah. Apakah Allah dapat dipandang dan dapat ditilik? Allah dapat dirasa, Allah dapat dipandang, dan Allah dapat ditilik dengan senyata-nyatanya oleh hati-hati mukmin. Dari mereka yang bermata basira melalui pandangan mata hati yang halus, seumpama sifat angin. Angin itu tidak nampak untuk dipandang dan tidak nampak untuk dilihat, tetapi ternyata ianya dapat dirasa dan dapat dinikmati dengan perasaan. Melihat Allah tidak dapat hendak diukir melalui lukisan, tidak dapat hendak digambar dengan perkataan. Cara melihat Allah itu tidak memerlukan kepada dalil dan tidak memerlukan apa-apa bukti. Orang yang mengenal Allah itu tidak boleh membuat dalil dan tidak dapat mendatangkan bukti, melainkan orang ma'rifat itu sendiri saja yang tahu, yang dapat memahami dan merasai duduknya perkara. Tidak ada bahasa hendak diucap dan tidak ada perkataan untuk dilafazkan tentang cara mana Allah itu dapat dilihat, bagaimana Allah itu dapat dipandang dan dirasa oleh mata hati. Perkara melihat Allah adalah perkara rasa, bukan perkara yang melalui panca indera mata kasar. Hanya bagi mereka yang menikmati saja yang merasainya. Yang jelasnya Allah itu dapat dirasa, dapat dipandang, dan dapat dilihat. Soal, kenapa melihat Allah tidak dapat diberi dalil? Dijawab, hadis yang bermaksud mata kasar tidak dapat melihat yang halus, mata hati juga yang dapat melihat yang halus. Melihat Allah itu adalah pencapaian pengetahuan ilmu yang paling tinggi dan paling sempurna. Kesempurnaan yang paling tinggi dalam pencapaian tahap melihat Allah itu apabila sampainya kepada tahap tidak tahu. Selagi perkara yang masih kita tahu, selagi itulah ada banyak perkara yang lagi yang masih kita tidak tahu. Makin banyak yang kita tahu, semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Ilmu pengetahuan yang sudah sampai kepada tahap tidak tahu, itulah satu pencapaian pengetahuan melihat yang sempurna. Perkara anugerah melihat dan mengenal Allah itu hanya Allah saja yang dapat mengenal dan memandang Allah. Jauhar saja yang mengenal manikam, permata saja yang mengenal sirna kilauannya. Cara melihat dan cara memandang Allah itu tidak terkandung di dalam pengetahuan makhluk, tidak terkandung di dalam hayalan akal, tidak terkandung dalam hadis, dan tidak termuat dalam Al-Quran. Perkara mengenal, melihat, dan perkara memandang Allah itu adalah terkandung di dalam dada qalbu para mukmin, orang yang mengenal Allah, yang tidak dapat untuk mendatangkan dalil. Allah berfirman, tidaklah hatinya mendustakan apa-apa yang dilihatnya. Yang dapat digambarkan oleh para sufi hanyalah sekedar kiasan dan sebagai ibarat semata-mata. Yang mutlak dan yang sebenar hak itu tidak dapat dibawa oleh lingkungan akal dan tidak dapat dibawa oleh gambaran lisan. Para sufi hanya dapat menceritakan tentang melihat dan tentang memandang Allah melalui pengalaman pribadi, sekedar perihal bayang pada bayangan bekas-bekasnya, yang selebihnya itu adalah hanya hak Allah. Seumpama kita melihat gambar melalui foto. Tuan yang punya badan sebenarnya tidak dapat dilihat, melainkan sekedar melihat melalui gambar foto.
Foto dengan Tuhan sebenarnya itu tidak sama, walaupun foto tersebut memuatkan gambaran raut wajahnya yang sebenar. Sebagaimana rupa pun, rupa gambar dengan Tuhan yang punya rupa, dianya tetap tidak seperti foto, hanya sekeping kertas yang terhasil dari film. Sedangkan wajah Tuhan yang sebenarnya itu adalah berupa manusia. Begitu juga seumpama melihat matahari melalui bayangan air di dalam mangkok. Melihat bayangan matahari di dalam air bukan berarti telah melihat matahari sebenar. La ya'zuf wa la ya'rif, yang menikmatinya saja yang merasainya. Orang-orang sebegini tidak ada dalil yang hendak dibuktikan, tidak ada contoh untuk dipamerkan, dan tidak ada tafsir untuk dilafazkan. Hanya orang-orang yang menikmati saja yang dapat merasai akan manisnya, tawar, pahit, dan asamnya air yang diminum. Dia saja yang dapat memberi jawaban kepada dirinya sendiri, tidak tahu hendak dikabarkan kepada orang lain. Orang-orang golongan ini adalah golongan mereka yang mempunyai ilmu yakin dan ilmu percaya. Percaya yang sebenar-benar percaya dan yakin yang sebenar-benar yakin, tahap ainul yakin dan hakul yakin. Golongan ini saja yang dapat melihat Allah, melihat melalui mata hati, mata basira. Melihat dengan cara mata basira adalah cara melihat Allah yang tidak perlu kepada dalil, tidak perlu gambaran, tidak perlu diusul dan tidak perlu kepada bukti. Jika soal pun tidak ada jawaban. Orang yang sampai ke tahap ini adalah mereka yang melewati hukum akal. Orang-orang sebegitu adalah mereka yang mengenal diri dan mengenal Allah. Allah boleh dilihat dan dipandang oleh sesiapa saja, tidak mengira orang kaya atau orang miskin, orang tua atau orang muda, jahil atau alim. Allah boleh dilihat oleh sesiapa yang mengenal diri. Bagi mereka yang mengenal diri, maka Allah boleh dilihat dan Allah dapat dipandang. Allah tidak ada dinding, Allah tidak ada hijab yang boleh menghalang dari dilihat dan dipandang oleh pandangan hamba-hambanya. Allah amat nyata lagi terang, amat hampir lagi dekat dengan diri-diri kita yang mengenal diri yang tidak perlu kepada dalil. Soal, oleh sebab itu bagaimana cara melihat Allah? Jawab, cara untuk melihat Allah adalah dengan cara mengenal diri yang batin terlebih dahulu. Perkara batin hanya boleh ditembusi melalui yang batin. Mata hati, mata basira boleh menembusi gunung batu, boleh melewati 7 lautan dan boleh menjangkau 7 benua. Mempercayai melihat Allah samalah seumpama kita mempercayai Tuhan itu ada. Bagaimana kita mempercayai Allah itu ada? Sebegitu jugalah orang ma'rifah mempercayai Allah itu dapat dilihat dengan tidak perlu diberi dalil, karena segala dalil sudah terpampang dan sudah tersergam di depan mata. Tambahan pula, tidak ada dinding penghalang dari kita melihatnya, tidak ada tabir atau hijab yang membatasi hati kita dari melihat Allah. Melihat Allah adalah sesuatu pekerjaan yang paling senang dan paling mudah, karena Allah itu teramat terang dan Allah itu teramat nyata dari segala yang nyata. Hanya dengan melihat benda, hanya dengan melihat sesuatu, hanya dengan melihat makhluk, dan hanya dengan melihat kepada diri sendiri, kita sudah dapat melihat dan kita sudah dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak terlindung, Allah tidak tersembunyi, dan Allah tidak terdinding dengan apa-apa. Allah ada di mana-mana. Allah bukan sesuatu, tetapi Allah nyata pada tiap-tiap sesuatu.